Oke, selamat datang. Hari ini kita akan membedah sumber yang Anda berikan. Ini kutipan dari buku The Five Talents That Really Matter. Misi kita cukup jelas, kita mau kupas argumen utama buku ini, yaitu bahwa bakat kepemimpinan itu sebenarnya bisa diidentifikasi, bahkan diprediksi secara ilmiah, bukan untung-untungan. Kita akan lihat temuan-temuan yang jujur cukup mengejutkan, semuanya dari data besar mereka. Jadi pertanyaannya, setelah menganalisis lebih dari 58.000 pemimpin, apa sih yang sebenarnya kita pelajari? Dan untuk memulai, buku ini langsung kasih analogi yang tajam banget ya. Mereka bandingkan cara perusahaan merekrut pemimpin dengan dua profesi, ahli astrologi dan ahli meteorologi. Betul, coba bayangin spektrumnya deh. Di satu sisi, astrologi, yang coba baca masa depan dari bintang. Nggak ada data valid. Di sisi lain, meteorologi, yang pakai model data kompleks buat prediksi cuaca. Akurasinya makin lama makin bagus. Nah, buku ini nanya, pas organisasi Anda rekrut pemimpin, prosesnya lebih mirip baca ramalan bintang atau analisis data cuaca? Pertanyaan yang nusuk banget sih. Nusuk banget. Karena penulisnya bilang, dan ini pakai data ya, bahwa kebanyakan proses seleksi sekarang itu jauh lebih dekat ke astrologi. Semuanya pakai firasat, bias, pertanyaan wawancara yang aneh-aneh, padahal mereka pikir itu sudah ilmiah. Oke, jadi premisnya kita harus pindah dari astrologi ke meteorologi. Dan buku ini mengklaim mereka sudah bikin semacam model cuacanya untuk kepemimpinan. Mereka bikin asesmen ilmiah yang hasilnya, jujur, luar biasa. Mereka bisa prediksi pemimpin yang bakal sukses dengan akurasi 78%. Dan yang lebih gila lagi, prediksi pemimpin yang bakal gagal, akurasinya 91%. Angka 91% itu yang bikin saya diam sejenak. Itu tingkat kepastian yang agak menakutkan ya, tapi juga sangat berharga. Ini nunjukin kalau kegagalan kepemimpinan itu bukan misteri, ada polanya. Tapi jadi muncul pertanyaan kan, kalau metode ini akurat, kenapa perusahaan masih sering salah rekrut? Nah, disinilah buku ini mulai mengkritik industri buku-buku motivasi. Maksudnya buku-buku bisnis populer itu? Tepat. Penulis bilang ada 3 jebakan utama di buku-buku itu. Pertama, jebakan satu kunci sukses. Seolah-olah ada satu sifat ajaib, entah itu ketabahan atau apa, yang kalau Anda punya, pasti sukses. Kedua, jebakan praktik baik sama dengan hasil baik. Ini keliru menyamakan korelasi sama sebab akibat. Misalnya, karena perusahaan sukses punya meja pingpong, jadi meja pingpong dianggap penyebab sukses. Jebakan ketiga itu yang paling sering saya lihat. Pelajari yang terbaik, jadilah yang terbaik. Idenya kan kalau kita tiru kebiasaan Steve Jobs atau Jeff Bezos, kita bisa sehebat mereka. Tapi buku ini bilang itu salah ya. Apa yang dilupakan sama pendekatan itu? Itu melupakan 2 hal paling dasar, konteks dan bakat bawaan. Anda bisa meniru semua ritual pagi seorang CEO, tapi Anda nggak bisa meniru cara otaknya kerja di bawah tekanan. Penulisnya bahkan kasih kritik pedas ke buku bisnis legendaris. Katanya judul yang lebih jujur itu dibuat untuk kembali ke rata-rata. Wah, itu sindiran langsung ke buku Build to Last ya? Tepat sekali. Maksudnya, buku-buku itu seringkali cuma motret perusahaan pas lagi di puncak-puncaknya, terus semua yang mereka lakukan saat itu dianggap sebagai penyebab sukses. Padahal secara statistik, performa luar biasa itu hampir selalu diikuti performa yang lebih biasa. Makanya kita butuh pendekatan ilmiah, bukan cuma merayakan anomali sesaat. Ini masuk akal banget dan ngejelasin frustrasi banyak orang. Coba deh pikirin proses rekrutmen biasa. Wawancaranya nggak terstruktur kan? Pertanyaan konyol kayak kalau Anda jadi hewan mau jadi apa? Atau berapa banyak bola golf yang muat di dalam bus? Buku ini bilang pertanyaan itu nggak ada gunanya sama sekali. Nol besar gunanya. Terus ada asesmen 360 derajat. Kedengarannya objektif, tapi seringkali cuma jadi ajang popularitas atau balas dendam politik internal. Dan yang paling umum, pemeriksaan referensi. Perusahaan habisin banyak waktu buat ini. Oh, tentu saja. Nelpon mantan bos kandidat, itu kan prosedur standar. Standar, tapi nilainya kecil banget. Sebuah studi nunjukin validitasnya cuma separuh dibanding wawancara terstruktur. Tapi buku ini kasih satu catatan penting. Apa tuh? Kalau pas cek referensi, Anda dengar sesuatu yang negatif, spesifik, dan ada buktinya, misalnya dia dipecat karena malsuin laporan pengeluaran. Nah, itu harus dianggap serius sekali. Tapi kalau yang Anda dengar cuma pujian samar-samar, oh dia hebat, pekerja keras, sebaiknya ya abaikan saja. Informasi itu nilainya hampir nol.
Jadi info positif nggak berguna, tapi info negatif sangat berharga. Menarik. Oke, jadi metode lama itu astrologi. Buku ini nawarin meteorologi, sebuah asesmen ilmiah. Nah, disinilah bagian paling serunya. Mereka pakai asesmen ini ke lebih dari 58.000 eksekutif. Saya penasaran, data segede itu, apa aja yang terungkap? Pasti ada yang mengejutkan kan? Mengejutkan dan dalam beberapa kasus sangat tidak nyaman. Temuan-temuan ini membantah banyak mitos kepemimpinan. Mungkin yang paling provokatif itu soal bias gender dan ras. Iya, data ini beneran bikin saya berhenti sejenak sih. Buku ini menemukan bahwa perempuan dan etnis minoritas yang berhasil diangkat jadi eksekutif secara rata-rata punya skor asesmen yang jauh lebih tinggi daripada rekan pria kulit putih mereka. Rata-rata pria yang dipromosikan skornya 42,2, untuk perempuan 45,1. Dalam skala asesmen ini beda 3 poin itu signifikan banget. Dan penting untuk digarisbawahi ya, ini artinya apa? Ini bukan berarti perempuan atau minoritas itu secara alami lebih berbakat. Implikasinya lebih suram. Artinya, untuk bisa sampai di level yang sama, mereka harus membuktikan diri dengan standar yang jauh lebih tinggi. Mereka harus jauh lebih baik hanya untuk dianggap setara. Ini bukti kuantitatif dari seksisme dan rasisme institusional. Itu gambaran yang kuat banget, bukan lagi cuma anekdot tapi angka. Dan ada satu detail lagi yang lebih rumit, lebih provokatif. Data juga menunjukkan bahwa perempuan yang sudah berhasil sampai puncak seringkali jadi sama enggaknya dengan pria untuk mempromosikan perempuan lain di bawah mereka. Seolah-olah, tangganya ditarik lagi ke atas. Wow, itu temuan yang gelap ya. Sulit dipercaya tapi datanya begitu. Oke, selain bias, apalagi temuan besar lainnya? Temuan besar kedua adalah soal cara pemimpin membangun tim. Ini juga berlawanan dengan intuisi. Ternyata, pemimpin yang lebih lemah, yang skor asesmennya rendah, secara konsisten milih anggota tim yang bahkan lebih lemah dari diri mereka sendiri. Loh, kenapa begitu? Apa alasannya? Menurut buku ini, alasan utamanya karena mereka merasa terancam secara profesional. Mereka nggak mau rekrut orang yang mungkin bisa gantiin mereka atau bikin mereka kelihatan kurang kompeten. Statistiknya jelas banget. Cuma 17% pemimpin di studi ini yang punya setidaknya 2 anggota tim yang skornya lebih kuat dari mereka. Cuma 17%. Berarti 83% pemimpin itu ngelilingin diri mereka dengan orang yang menurut data kurang berbakat. Jadi itu kenapa ya kadang satu departemen atau bahkan perusahaan terasa mandek? Ini kan resep buat mediokritas abadi dong. Tepat sekali. Anda menciptakan siklus di mana talenta terbaik nggak pernah naik karena disaring sama manajer mediocre yang takut tersaingi. Ini ancaman langsung buat inovasi, pertumbuhan, dan terutama perencanaan suksesi. Ini nyambung ke temuan berikutnya. Yang awalnya kedengeran bagus, bias karir untuk bertindak. Kita kan selalu diajarin pemimpin itu harus sat-set, yang bisa menyelesaikan sesuatu. Betul. Dan data mengkonfirmasi itu sifat yang paling umum di tim eksekutif. Mereka orang-orang yang sangat berorientasi pada tindakan. Masalahnya, sifat ini sering mengorbankan pemikiran strategis yang mendalam. Dorongan untuk segera berbuat mengalahkan kebutuhan untuk berpikir. Tapi tunggu dulu, bukannya tegas dan cepat ambil keputusan itu bagus? Kalau kelamaan mikir, bukannya malah jadi analisis paralisis. Nah, itu dia paradoksnya. Tentu ketegasan itu penting. Tapi buku ini bedain antara tindakan tergesa-gesa dengan keputusan yang disengaja. Konsekuensi dari bias untuk bertindak ini bisa mahal. Kesalahan strategis, inefisiensi, tim yang capek. Ini kontras banget sama temuan lain di buku ini. Apa itu? Pemimpin dengan skor asesmen lebih tinggi justru butuh waktu lebih lama untuk mengisi posisi kosong di tim mereka. Mereka nggak buru-buru. Mereka lebih sabar, lebih teliti, lebih fokus dapat orang yang tepat, bukan sekedar isi kursi kosong. Buat mereka, biaya rekrutmen yang salah itu jauh lebih besar. Jadi bukan soal cepat atau lambat, tapi kualitas keputusan ya. Mereka yang lebih baik justru ambil waktu untuk mikir. Ini membawa kita ke wawasan terakhir yang paling aneh buat saya, soal manajemen kinerja. Ah, ya. Ini soal memberhentikan karyawan yang performanya jelek. Betul. Logika saya kan, pemimpin yang efektif pasti cepat bertindak dong, nggak akan toleransi kinerja buruk. Tapi datanya Bilang sebaliknya. sama sekali berbeda. Justru pemimpin dengan skor asesmen lebih rendah yang butuh waktu jauh lebih lama untuk memberhentikan anggota tim yang jelas-jelas nggak perform. Mereka menunda-nunda,
berharap masalahnya hilang sendiri. Kenapa? Apa karena mereka mau bersikap baik? Mungkin itu yang mereka bilang ke diri sendiri. Tapi sebenarnya ini salah satu biaya tersembunyi dari kepemimpinan yang lemah. Mereka menghindari konfrontasi. Akibatnya, kinerja buruk dibiarkan, meracuni moral seluruh tim. Anggota tim yang bagus jadi frustrasi. Dan momen aha dalam buku ini adalah apa yang terjadi ketika pemimpin yang hebat benar-benar bertindak. Tepat sekali. Momen pencerahannya adalah ketika penulis cerita, pemimpin berskor tinggi yang bertindak cepat dan tegas, tapi tetap dengan hormat, seringkali justru dapat ucapan terima kasih dari karyawan yang baru saja mereka berhentikan. Mereka diucapkan terima kasih karena udah mecat seseorang, gimana ceritanya? Karena seringkali karyawan itu sendiri tahu kalau mereka nggak cocok di peran itu. Mereka menderita dalam diam, stres, merasa gagal setiap hari. Tindakan tegas dari pemimpin itu justru membebaskan mereka dari penderitaan itu, memberi mereka kesempatan untuk cari peran di mana mereka bisa berhasil. Jadi tindakan cepat itu kalau dilakukan dengan benar, justru sebuah kebaikan. Semua temuan ini tentang bias tim, bias bertindak, penanganan kinerja, kayaknya maksa kita untuk mendefinisikan ulang apa itu bakat. Buku ini punya pandangan yang kuat banget soal ini kan? Sangat kuat. Mereka bilang bakat kepemimpinan sejati itu bawaan. Ini bukan skill yang bisa dilatih dari nol pakai aturan 10.000 jam. Tentu, skill bisa diasah, pengetahuan bisa ditambah. Tapi inti dari bakat, cara Anda berpikir, berhubungan dengan orang, dorongan internal Anda, itu sifat yang mendarah daging. Ini langsung nantang salah satu klise bisnis yang paling sering kita dengar, saya yakin Anda juga sering dengar, kekuatan terbesarmu bisa jadi kelemahan terburukmu. Oh, tentu saja. Itu ada di setiap seminar kepemimpinan. Tapi buku ini bilang itu mitos, kan? Mereka bantah dengan tegas. Nggak ada bukti empirisnya, kata mereka. Menurut data mereka, bakat sejati itu skalanya cuma bergerak ke atas. Nggak ada titik balik di mana terlalu banyak pemikiran strategis atau terlalu banyak integritas jadi jelek. Ini sanggahan langsung terhadap ide yang populer banget itu. Tunggu dulu. Ini semua logis, tapi ada yang ganjal. Kita kan selalu diajarin pengalaman jatuh bangun di lapangan itu guru terbaik. CV seorang CEO kan isinya daftar panjang pengalaman, bukan skor tes bakat. Apa buku ini bilang pengalaman nggak penting? Nah, itu dia pertanyaan jebakannya. Dan buku ini menjawabnya dengan konsep yang kuat, bias bertahan hidup atau survivorship bias. Gini deh cara mikirnya. Kita lihat CEO sukses, kita baca biografinya, dan kita simpulkan, pengalaman berat itulah yang bikin mereka sukses. Tentu, itu kesimpulan yang logis. Tapi kita lupa ribuan orang lain yang punya pengalaman serupa, bahkan lebih berat, dan mereka gagal total. Cerita mereka nggak pernah kita dengar. Kita cuma lihat para penyintas. Nah, menurut buku ini, peran pengalaman itu spesifik banget. Buat pemimpin yang sudah berbakat, pengalaman itu aditif. Bikin pemimpin hebat jadi lebih hebat lagi. Tapi buat pemimpin yang bakatnya lemah, pengalaman itu sebagian besar tidak relevan. Pengalaman nggak bisa menciptakan bakat dari nol. Luar biasa. Jadi pengalaman itu kayak pupuk. Kalau ditabur di benih unggul, hasilnya spektakuler. Tapi kalau ditabur di atas batu, ya nggak akan ada yang tumbuh. Analogi yang sempurna. Pengalaman itu penguat, bukan pencipta. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, pendekatan ilmiah ini mengungkap kebenaran yang nggak nyaman ya. Kebenaran tentang bias tersembunyi, tentang tim yang biasa-biasa saja, dan tentang budaya kita yang sering lebih menghargai kesibukan daripada pemikiran mendalam. Dan yang paling dasar, bakat kepemimpinan itu bawaan. Pengalaman cuma membuatnya jadi lebih baik atau lebih buruk. Tepat. Dan ini semua membawa kita kembali ke titik awal. Ke sebuah pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Buku ini berpendapat bahwa untuk mencapai keadilan, keragaman, dan kinerja puncak, organisasi harus berani meninggalkan metode seleksi yang subjektif, beralih ke pengukuran objektif. Jadi, pertanyaannya kembali ke Anda. Saat Anda melihat organisasi Anda sendiri, bagaimana cara orang dipromosikan atau direkrut? Apakah prosesnya lebih mirip ahli meteorologi yang pakai data untuk memprediksi masa depan? Atau lebih mirip ahli astrologi yang mencoba membaca tanda-tanda di bintang? Dan yang lebih penting, apa biaya sesungguhnya? Bagi bisnis, bagi orang-orang di dalamnya, jika ternyata selama ini kita hanya sedang meramal bintang.